Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema singkat kultum ini adalah tentang Ramadan dan maqasid syariah. Ramadan dan tujuan syariah. Salah satu syariah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita di bulan Ramadan ini adalah dengan syariat puasa. Kita sama-sama maklum. Kemudian para ulama antara lain Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Al-Mustasfa yang dikatakan wa maqsudu syar'i minal khalqi khamsah an yahfadha alaihim dinahum wa nafsahum wa aqlahum wa naslahum wa malahum fa kullu ma yatadamman hifdha hadhil usul fa huwa maslah wa dar'uha fa huwa maslaha wa dar'uha wa tarkuha wa kullu ma, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, fa kullu ma yatadamman hifdha hadhil usul fa huwa maslaha wa kullu ma yufawitu hadhil usul fa hiya mafsadah wa dar'uha maslaha. Kurang lebih terjemahan bebasnya, tujuan syariat dari makhluk-makhluknya, dari hamba-hambanya, dari kita umat Islam yang kita adalah ibadallah, Allahumma ja'alna min ibadikas salihin, adalah bagaimana syariat tersebut bertujuan untuk menjaga agama kita, menjaga diri kita, nyawa kita, menjaga akal kita, menjaga kehormatan keturunan kita, dan satu lagi menjaga harta. Ini yang disebut dalam keterangan para ulama teori tentang maqasid syariah versi Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ulama-ulama berikutnya menjelaskan daruriyat, tahsini, hajiyat, tahsiniyat. Bisa jadi Imam Ghazali mengetahuinya dari gurunya Al-Imam Imam Al-Haramain Al-Imam Al-Juwaini rahimahullah ta'ala. Nah, terus bagaimana kita melihat ibadah puasa dari perspektif 5 yang dikatakan maqasid syariah, menjaga agama, menjaga dirinya, nyawanya, menjaga akalnya, menjaga keturunan, dan menjaga hartanya tersebut. Kita lihat ternyata teori maqasid syariah tersebut dapat kita lihat dan buktikan penerapannya ataupun implementasinya dalam ibadah syariat puasa. Kayak gimana? Jelas di dalam puasa tersebut, kalau misalnya bertujuan untuk syariat, bertujuan menjaga agama, jelas ibadah puasa adalah ruknun min arkanil Islam, sebagaimana sholat. Karena ketika kita lakukan, mudah-mudahan agama kita senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang yang agamanya kagak kuat, belum tentu dia siap, belum tentu dia mudah, belum tentu dia tergerak, belum tentu dia mantap, belum tentu dia tulus dan ikhlas melaksanakan ibadah puasa. Apalagi seruannya jelas, ya ayyuhalladzina amanu. Jelaslah bagaimana syariat ini bertujuan untuk menjaga agama hamba-hambanya, hamba-hamba Allah, maka disyariatkan ibadah puasa. Kemudian bagaimana dengan menjaga nyawa, menjaga fisiknya? Manusia itu dalam teorinya biar dia sehat, biar dia panjang usia, salah satunya adalah biar dia sehat. Adalah bagaimana caranya biar dia sehat? Kalau orang-orang yang sehat, insya Allah bisa panjangkan usianya. Berbeda dengan orang yang sakit. Kalau orang yang sakit, ya dia bisa jadi lebih dekat kepada kematian, walaupun banyak juga orang-orang yang sakit masih Allah hidupkan. Sebaliknya orang-orang yang sehat ketika udah datang ajalnya selesai. Cuman umumnya kita berbicara umumnya. Kenapa Anda biar bisa sehat tersebut? Mudah-mudahan dengan sehat tersebut Allah panjangkan usia kita. Ketahuilah saudara-saudaraku, puasa tersebut kalau dilihat dari perspektif kesehatan, Masya Allah, Tabarakallah, Maha suci Allah yang mensyariatkan kepada hamba-hambanya. Kenapa kita disuruh berpuasa? Ternyata banyak banget, saya mungkin tidak akan mendetailkan satu saja yang disebutkan, karena bagaimana apa yang disebutkan, misalnya autophagy istilahnya tersebut dalam istilah kedokteran, mungkin sekarang dikenal autophagy, karena dengan tubuh kita tidak mengkonsumsi selama waktu berjam-jam tersebut, dia akan melakukan tubuh dengan secara otomatis dan lain-lain, sehingga itu banyak banget dampak kesehatannya, manfaat kesehatannya tersebut. Ketika dia kesehatan, nah maka di situ kita hubungkan dengan sehat tersebut bisa menjaga nyawanya dia. Hifzun nafs, hifzuddin jelas, karena kita
saumnya itu adalah imanan wahtizaban untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kasih ketika orang berpuasa, Allah kasih kesehatan, dan dengan kesehatan tersebut mudah-mudahan Allah panjangkan usianya. Kemudian yang ketiga yang disebutkan adalah hifzul aql. Nah, ini menarik juga. Dalam ibadah puasa tersebut terdapat hifzul aql, menjaga akal. Kayak gimana? Karena manusia, Allah ingatkan, Anda manusia bukan hanya fisiknya doang, yang di situ ada syahwat-syahwat, tapi juga Allah bekali kepada Anda akal. Dan ketika kita puasa, kemudian kita bisa nih, kita lapar dan haus, kemudian di depan kita ada makanan dan hidangan. Kalau belum waktunya, maka akal kita, kolbu kita akan mengingatkan kita kagak boleh kita konsumsi. Ini belum waktunya. Sekalipun kita misalnya dalam keadaan A, B, C, D, F, G dan lain-lain, tapi karena belum waktunya untuk iftar, akal kita, artinya akal kita mengingatkan kita, Anda adalah hamba-hamba Allah yang dikasih kesempatan, tahan, sabar, nanti makan dan minumnya pada waktunya, sekalipun kagak ada yang lihat, sekalipun tidak ada yang mengetahui, sekalipun dia dalam keadaan sendiri, diam-diam dan jauh dari orang yang tidak dilihatnya tersebut. Akalnya tersebut tergugah, akalnya tersebut disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia melaksanakan salah satu ibadah yang disebut dengan ibadah syam, sehingga dia sekalipun bisa makan dan minum, dia kendalikan, dia kagak makan dan minum. Karena apa? Karena belum waktunya tersebut. Hifzuddin, hifzun nafs, hifzul aql. Kemudian yang keempat, kata Hujjatul Islam rahimahullah ta'ala, hifzun nasl, keturunan. Menarik kalau kita lihat. Kalau kita lihat nih, saya ngajak ikhwah-ikhwah sekalian untuk mentadaburi beberapa ayat yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah dalam rangkaian ibadah puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan setelah kutiba alaikumus syiyamu kama kutib dan seterusnya, itu sampai satu halaman akhir. Kemudian Anda buka di halaman berikutnya, di atasnya tersebut, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, ila akhiril ayat. Uhilla lakum, dihalalkan kepada Anda wahai suami istri di malam hari puasa untuk ar-rafath, hubungan intim suami istri di malam hari. Tapi kalau di siang hari Ramadan, jadi larangan, kagak boleh. Terus kapan dong? Ada orang pengantin baru nikah sebelum bulan Ramadan, nggak apa-apa, cuman ingat dia hubungan intimnya kapan? Lailatul Siyam, halal, fabtaghu ma kataballahu lakum. Cari, usahakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, dari mana keturunan-keturunan yang kita ikhtiarkan, dan salah satunya adalah dengan kita melakukan hubungan laki-laki dan perempuan, dalam hal ini suami dan istri, hubungan intim. Dan dalam ibadah puasa itu ayatnya tersebut menyebutkan dibolehkan. Kapan itu? Lailatus Siyam. Lailatus Siyam. Kalau kita tadi bilang hifzun nasl, menjaga keturunan, syariatnya nikah, dan salah satu yang dihalalkan pada bulan Ramadan di malam hari, dihalalkan apa yang disebut dengan ar-rafas ila nisaikum, bercampur antara suami dan istri, bermesra-mesraan, artinya bermanja-manjaan dan seterusnya. Boleh malam hari Lailatul Siyam. Wahai ikhwah yang baru menikah bulan madu di bulan Ramadan, ingat, uhilla lakum lailatus siyamir rafas, jangan disiari di malam hari. Terakhir yang disebutkan oleh Hujjatul Islam, syariah itu selain menjaga agama, menjaga akal, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan, kehormatan, satu lagi yang dikatakan hifzul mal. Hifzul mal, menjaga harta. Masya Allah, tabarakallah, bulan Ramadan itu banyak banget harta yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang berpuasa. Di Indonesia kita mengenal THR, tunjangan hari raya, tunjangan hari-hari Ramadan, yang kita gunakan untuk mudah-mudahan selain kepenuhan kepentingan kita pribadi, pemenuhan konsumsi kita, jangan pernah melupakan juga di situ ada hak-hak saudara-saudara kita, hak-hak orang-orang yang kurang mampu. Bahkan aktivitas ekonomi begitu geliat, bahkan banyak sekali karunia yang Allah berikan. Hifzul mal, dengan itu konkret terjaga dan terlindungi harta-harta manusia dalam pengertian Allah limpahkan,
Allah berikan banyak sekali bentuk-bentuk karunia-Nya, dan karunia-Nya tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jaganya dengan kita menafkahkannya, kita membelanjakannya, kita bayar kewajiban kita zakat fitrah, kita bayar kewajiban kita yang telah memenuhi nisabnya, haulnya, zakatul mal. Bagi para petani ada zakatul zuru' wa thimar, dan bagi yang para peternak-peternak tersebut ada zakatul bahaim, zakatul an'am. Kita ingat hak wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Inilah renungan singkat tentang bagaimana relasi antara Ramadan Syahrul Syam dengan teori maqasidus syariah yang 5, menjaga agama, menjaga nyawa, jiwanya manusia, menjaga akal, menjaga keturunan, dan satu lagi menjaga harta. Semuanya sangat jelas digambarkan dalam syariat ibadah puasa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.